Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan kesaksian di mana saya boleh merasakan mujizat Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan saya. Saya dilahirkan dari keluarga yang memiliki dua kakak beradik, jadi ada kakak saya dan saya. Tetapi sebenarnya dalam keluarga kami telah lahir 6 orang anak. Jadi kakak saya anak yang pertama, kemudian anak yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mereka meninggal di usia yang baru sekitar 3 sampai 5 bulan. Nah, terakhir saya yang lahir dan pada waktu itu ketika saya sudah berusia 5 bulan, 6 bulan, kedua orang tua minta bahwa saya ini tidak meninggal ya, sehingga mereka sangat senang, bersukacita dan sangat bersyukur kepada Tuhan. Sehingga pada waktu itu mereka merubah nama saya yang tadinya mereka beri nama Sarah, kemudian diganti dengan nama Grace. Karena bagi mereka saya itu merupakan satu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, papa saya meninggal pada usia ke-60 tahun pada tahun 1990 dan saya menikah pada tahun 1996 dan memiliki 2 orang anak. Nah, pada tanggal 30 Oktober, mama saya ingin jalan-jalan. Ketika itu saya mengajak mama untuk jalan-jalan ke tepi pantai dan di situ ada beberapa kafe dan tujuan kami saya ingin mengajak mama untuk makan-makan di sana sambil menikmati suasana pantai yang indah. Nah, ketika kami sampai di sana, eh, tempat kafe yang kami akan kunjungi ada sedikit tanjakan seperti satu anak tangga yang kira-kira tingginya 30 cm. Nah, pada saat mama saya mau naik ke situ, dia tidak bisa menjaga keseimbangan badannya dan mungkin juga dia tidak bisa mengangkat badannya karena dia sudah berusia 86 tahun. Lalu dia jatuh. Saya tidak sempat lihat karena kebetulan saya baru saja parkir mobil dan baru turun dari mobil. Saya lihat mama itu pucat sekali dan dia mengerang kesakitan. Kebetulan bersama-sama dengan saya pada saat itu ada 2 orang teman. Kami langsung mengangkat dia dan kami bawa ke di daerah saya ini ada tukang urut yang menurut saya dia itu sudah ahli ya karena ada banyak sekali orang yang patah tulang, yang bermasalah dengan tulang, berobat ke bapak ini sembuh. Nah, singkat cerita, sesudah itu saya minta tolong kepada tukang urut untuk datang rapat di rumah karena mama itu badannya dia tidak bisa gerakkan, kakinya pun dia tidak bisa gerakkan, jadi dia itu lumpuh total, lumpuh total. Nah, sekitar 6 hari saya melihat kondisi mama sudah mulai melemah. Kemudian saya bawa ke rumah sakit. Secara diam-diam saya minta tolong tukang urut datang urut di rumah sakit. 2 minggu mama di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa ginjal mama sudah tidak berfungsi dengan baik, sudah bermasalah. Jadi ada kemungkinan mama harus cuci darah. Nah, usia mama sudah 86 tahun. Saya berpikir bahwa bagaimana ini kalau mau cuci darah, apakah ini hanya akan menambah penderitaan dari mama. Tapi tetap saya bawa mama ke rumah sakit yang lebih besar lagi di Pulau Pandu. Jadi memang ada rujukan dari rumah sakit awal. Di sana setelah diobservasi, dokter mengatakan bahwa ginjal mama ini masih bisa diobati, jadi diberi vitamin untuk ginjal. 1 minggu kemudian dokter mengatakan ini sudah membaik ginjalnya, jadi boleh pulang, kakek pulang. Tapi di rumah hanya 3 hari saya bawa lagi ke rumah sakit karena kondisi fisiknya sudah semakin melemah. Nah, setelah di rumah sakit, dokter tidak pernah lagi menyuruh mama untuk cuci darah. Nah, yang menjadi masalah dan menjadi pergumulan bagi saya di sini adalah mama semenjak dia jatuh itu, dia sakit. Sebentar-sebentar dia minta duduk. Hanya 10 menit dia tidur, dia minta duduk. 10 menit dia duduk, dia minta tidur. Dan begitu seterusnya sampai malam hari, berhari-hari.
sampai pada tanggal 19 Desember dia sudah tidak sadar. Nah, walaupun dia sudah tidak sadar, tetap kami harus awasi dan kontrol karena takut terjadi apa-apa dalam keadaan yang sudah tidak sadar. Dan pada tanggal 21 Desember, mama meninggal. Nah, yang menjadi kesaksian saya di sini, saudara bisa bayangkan saya itu selama 21 hari, 1 bulan 21 hari maksud saya kurang tidur. Karena baik siang maupun malam, mama sering minta duduk, hanya duduk sebentar minta tidur. Sementara kalau mau angkat mama harus 2 orang. Jadi yang satu angkat dari belakang, yang satu harus angkat kakinya, diletakkan secara perlahan-lahan. Kalau tidak dia menyerang kesakitan. Belum lagi saya harus ganti pampers siang hari sampai 3-4 kali, demikian juga di malam hari. Jadi memang sangat menyita waktu saya, perhatian saya. Saya pernah tidur, tapi hanya berbaring ya. Tapi untuk tidur terlelap itu tidak pernah. Dan seingat saya selama mama di rumah sakit dan di rumah hanya 2 kali atau 2 malam yang saya bisa tidur full dalam semalam. Hanya 2 kali. Saya tidur jam 11 bangun jam pagi. Di luar daripada itu, saya jarang sekali tidur. Kalau saya sudah bisa tidur 1 atau 2 jam dalam satu malam, itu sudah sangat menyenangkan bagi saya. Ketika saya bangun, tubuh saya sangat sakit. Ketika mama saya meninggal, ketika dimakamkan, sesudah itu saya baru menyadari, saya baru ingat, kok saya bisa ya, tenaga saya itu dari mana? Saya jarang sekali tidur. Bermalam-malam pernah sampai 4 malam berturut-turut saya tidak pernah tidur siang maupun malam. Kemudian saya bisa tidur hanya 1-2 jam. Saya ingat Tuhan. Setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Selain saya mendoakan agar supaya Tuhan menyembuhkan saya, mengurangi penderitaan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan sanggupkan saya, mampukan saya, kuatkan saya, sehatkan saya. Karena hanya saya yang bisa merawat mama saya. Kakak saya yang laki-laki ada di Jakarta. Hanya saya dengan anak saya. Ketika di malam hari, karena saya takut anak saya jatuh sakit, mereka ikut juga tidak tidur di malam hari, saya sewa orang untuk menemani saya. Tapi mereka hanya menemani saya, bukan berarti saya lepas tangan untuk mereka rawat. Tidak, tetap ganti pampers harus. Saya ingat bahwa ini adalah berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak pernah sakit. Kalau rasa pusing-pusing sedikit, puyeng, sakit kepala sedikit, memang itu sering saya rasakan selama saya di rumah sakit. Tapi saya tidak pernah sakit sampai mama meninggal, sampai dimakamkan. Saya tidak pernah merasa, tidak pernah jatuh sakit. Kepada saudara-saudara yang menyaksikan saya pada malam hari ini, jika saudara-saudara punya orang tua, masih memiliki orang tua, ketika mereka sakit, rawatlah mereka, jaga mereka, minta kepada Tuhan, minta kekuatan kesehatan. Walaupun kita tidak tidur beberapa malam, 1, 2, 3 malam, 1 minggu, kita tidak akan sakit jika kita minta kepada Tuhan. Karena itu yang saya rasakan. Tuhan kuatkan saya, mampukan saya. Jika kita menjaga kita dengan ikhlas dan tulus ketika mereka sakit dengan penuh kasih sayang, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.